Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Udin Tani Channel, yang sekarang ini saya akan coba mengupas tentang beberapa hama atau penyakit yang ada pada pohon alpukat. Tapi alangkah baiknya untuk sebagai pengantar, saya akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yaitu asal-usul dari pohon alpukat itu sendiri. Pohon alpukat adalah tumbuhan atau buah yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, dan cocok atau dia bisa tumbuh di dataran tinggi, dataran sedang, dan dataran rendah. Tapi yang paling bagus yaitu di antara dataran tinggi dan dataran rendah atau dataran menengah. Dan pohon alpukat ini atau buah alpukat mempunyai banyak manfaat bagi tubuh manusia. Buah alpukat mengandung ragam nutrisi penting bagi kesehatan tubuh, mulai dari vitamin, serat, protein, hingga kalium. Oleh karena itu, buah alpukat ini sering dikonsumsi karena memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan jantung, mengendalikan tekanan darah, dan mencegah sembelit. Manfaat-manfaat tersebut menjadi daya tarik untuk memulai menanam atau melakukan budidaya alpukat. Akan tetapi dalam menanam pohon alpukat ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ada beberapa kendala yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang hama atau penyakit yang harus kita perhatikan saat menanam pohon alpukat. Dan perlu diperhatikan keberadaan hama yang dapat merusak dan mengganggu produksi buah alpukat. Berikut adalah 5 jenis hama yang menyerang pada tanaman atau pohon alpukat itu sendiri. Bisa dibedakan menjadi hama yang menyerang akar, batang, daun, dan buah. 1. Yaitu ulat kipat. Ulat kipat merupakan salah satu jenis hama yang menyerang tanaman alpukat. Tanaman alpukat yang terkena serangan ulat kipat ini menunjukkan bekas gigitan pada daun, dan daun-daun tersebut tidak utuh. Dia akan memakan seluruh pohon yang ada di maksud saya memakan daun yang ada di pohon itu hingga habis, sehingga ulat-ulat itu menjadi kokon dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dan untuk mengatasi hama ini, kita harus rajin ngecek pohon alpukat itu sendiri. Dan memang kalau sudah ada ulatnya, maka kita bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida terhadap pohon yang terkena ulat ini. Yang kedua yaitu kutu dompalan putih. Kutu dompalan putih atau kalau yang di daerah sini bisa dikatakan kutu kebul, merupakan jenis hama yang menyerang tanaman alpukat. Serangan kutu ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Seluruh bagian tanaman alpukat seperti tangkai, bunga, daun, batang, tunas muda, dan buah yang terkena serangan akan tampak pucat dan tertutup oleh tepung berwarna putih hingga akhirnya tanaman mengering. Kutu dompalan atau kutu kebul ini memiliki morfologi berbentuk tubuh elips dengan warna coklat kekuningan hingga merah orange. Kutu ini juga tertutup oleh lapisan tepung putih dan memiliki tonjolan di tepi tubuh sebanyak 14 hingga 18 pasang. Kemudian lalat buah. Lalat buah adalah salah satu jenis hama yang menyerang buah alpukat. Buah alpukat yang terkena serangan lalat buah ini akan menunjukkan adanya bintik hitam atau benjolan pada permukaan buah. Bintik hitam atau benjolan tersebut merupakan bekas tusukan hama dan juga
tempat di mana lalat betina meletakkan telur. Bagian buah yang terinfeksi akan berlubang dan akhirnya membusuk karena dimakan oleh larva. Lalat buah ini memiliki ukuran sekitar 6-8 mm. Bagian perutnya berwarna coklat muda, sementara bagian dadanya berwarna coklat tua dengan bercak kuning atau putih. Stadium awal larva lalat buah berwarna putih dan berubah menjadi kekuningan saat mencapai stadium akhir. Kemudian adalah kumbang bubuk cabang. Kumbang bubuk cabang merupakan jenis hama yang menyerang batang atau ranting tanaman alpukat. Serangan kumbang ini ditandai dengan adanya lubang-lubang yang menyerupai terowongan pada ranting atau batang tanaman, dan lubang-lubang tersebut akan membesar sehingga menghambat aliran nutrisi dan makanan ke daun. Hal ini menyebabkan daun-daun menjadi layu dan ranting atau batang pun bisa mati. Kumbang ini akan meletakkan telur di dalam terowongan yang telah dibuat dan menciptakan ruangan yang tidak teratur. Jumlah telur yang diletakkan sekitar 80 butir. Secara morfologis kumbang ini memiliki panjang sekitar 1,5 mm dan berwarna coklat tua. Kumbang jantan biasanya lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan kumbang betina. Dan untuk mengatasinya kita bisa melakukan penyemprotan dengan insektisida. Kemudian yang kelima adalah ulat kupu-kupu gajah. Ulat kupu-kupu gajah adalah jenis hama yang menyerang tanaman alpukat. Tanaman alpukat yang terkena serangan ulat kupu-kupu gajah akan menunjukkan gejala yang sama, namun kepompong dari ulat ini tidak bergelantungan seperti beberapa jenis ulat lainnya, melainkan berada di antara daun-daun tanaman. Secara morfologis, ulat ini berwarna hijau dan tertutup dengan lapisan tepung putih. Ukuran tubuhnya mencapai sekitar 15 cm. Kemudian untuk hama yang menyerang pada bagian akar, yaitu biasanya berupa ulat tanah atau yang orang Jawa bilang adalah uret. Uret ini biasanya munculnya musiman, dari telur hingga membesar kemudian menjadi besar itu munculnya musiman, dan itu bisa kita atasi dengan menyediakan insektisida yang berupa cair atau berupa bubuk dan diberikan ke sekitar tanaman alpukat tersebut. Dari beberapa hama atau penyakit tersebut, yang paling berbahaya yaitu kumbang bubuk cabang, di mana kumbang bubuk cabang ini menempel pada ranting atau dahan, kemudian dia menyerap sari-sari makanan yang ada di ranting tersebut, dan lama-kelamaan daun-daunnya akan otomatis mengering dan sampai ke pucuk dari ranting tersebut daunnya akan kering dan lama-kelamaan akan mati pohonnya. Untuk menangani putu ini atau kumbang ini dilakukan penyemprotan yang agak terlalu sering karena dia kebal terhadap insektisida. Selain itu, kita juga bisa mematikan kumbang ini dengan sistem manual, yaitu dengan mengurut ranting-ranting yang terkena kumbang ini. Karena dengan begitu dia akan langsung mati, dan tentunya kalau sudah bersih dalam satu pohon itu akan terselamatkan apabila kumbangnya belum terlalu banyak menyebar. Oke, demikian dulu video dari saya untuk kali ini.
Dan apabila dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.